Inilah Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi pendengar, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif perpajakan untuk memberikan stimulus dari sisi fiskal agar kegiatan perekonomian masyarakat terus bergerak dan berkembang pada masa pasca pandemi. Kebijakan ini berlanjut dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 113/PMK.03/2022 dan PMK nomor 114/PMK.03/2022 yang memberikan perpanjangan waktu insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah akan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan beragam kemudahannya agar kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali membaik dengan segera. Namun jenis insentif pajak apa saja yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bagaimana tata cara pemanfaatannya akan kita bahas lebih lanjut bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio bersama saya Berry Hamzah, penyuluh pajak ahli muda di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, ada Mas Muhammad Lintang Theodikta. Anda yang juga nanti ingin bertanya silakan bisa via WA SMS 081 180 6543. Pagi Mas Lintang, apa kabar Mas? Selamat pagi Mas Berry, alhamdulillah kabar sehat Mas Berry. Sehat, alhamdulillah. Ngomongin pajak, ini satu hal yang menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara ya. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali sebetulnya ada beberapa insentif pajak terdahulu kita pernah membahas juga. Nah, tapi mungkin perlu kita remind atau perlu kita ingatkan lagi nih Mas Lintang. Iya. Apa sih sebetulnya dimaksud dengan insentif pajak ini Mas? Baik, insentif pajak ya. Secara sederhana mungkin bisa diartikan keringanan pajak, begitu Mas Berry dan pendengar El Sinta. Jadi pemerintah memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak. Nah, keringanan pajak itu bisa berupa, misal pembayaran pajak yang lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan. Oke. Atau bisa juga berbentuk pembebasan sama sekali dari pembayaran pajak. Nah, pembebasan dari pembayaran pajak ini bisa berupa pajak yang ditanggung pemerintah, bisa pembebasan atau bisa dengan tarif yang 0%. Nah, insentif pajak ini tentu saja diberikan oleh pemerintah, ada latar belakangnya ya, ada tujuannya. Dan tentu saja pula harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Mas Berry. Aturan-aturannya, kebijakan-kebijakannya tadi saya di awal sudah menyebutkan sedikit ya. Tapi mungkin pendengar serta netizen juga perlu mendengar penjelasan dari Mas Lintang nih. Apa sih sebetulnya latar belakang diberikannya insentif pajak ini, terutama di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Mas? Iya, baik. Ketika kita bicara latar belakang ya, ketika itu pemerintah memberikan insentif, kita coba pikiran kita kembali ke masa awal 2020. Jadi ketika itu kan kita sama-sama tahu ya, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, mengguncang ya kehidupan kita semua ya. Iya, kehidupan ekonomi terutama ya waktu itu ya. Kesehatan, ekonomi, aktivitas pun menjadi terbatas. Nah, ketika itu pemerintah merespon secara cepat. Nah, antara lain kemudian membentuk program yang namanya Pemulihan Ekonomi Nasional atau program PEN disingkatnya. Nah, salah satu di antara program PEN tersebut adalah memberikan insentif pajak atau fasilitas pajak. Tujuannya ketika itu pertama, bagi dunia usaha yang sedang mengalami kelesuan agar didorong, didukung, agar tetap bisa memiliki kesempatan untuk bertahan. Terus juga terkait dengan upaya untuk menjaga ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi. Itu ada juga insentif di situ. Dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, Mas. Ada beberapa insentif yang diberikan kepada pegawai ketika itu. Oke. Nah, kalau ada pendengar yang mau bertanya terutama soal insentif pajak, ternyata dalam rangka penanganan COVID-19 ini masih ada loh. Anda mungkin bisa bertanya langsung ke Mas Lintang ya via SMS atau WA di 081 180 6543. Mas, bisa didetailin nggak Mas, insentif pajak apa saja yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang terdampak terutama terhadap pandemi COVID-19 saat itu, dan historinya bagaimana Mas? Mungkin bisa didetailkan. Baik, kita bicara histori, berarti pemerintah itu sudah memberikan banyak sekali Mas fasilitas atau insentif pajak ya. Jadi kalau misal tadi sejak awal tahun 2020
Jadi kalau misal kita mau kelompokkan itu ada 3 kelompok insentif atau fasilitas. Yang pertama adalah insentif yang diberikan kepada dunia usaha. Itu kelompok para pertama. pengusaha tadi ya. Iya. Terus kemudian yang insentif kedua adalah insentif yang diberikan dalam rangka mendukung pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi COVID. Dan yang ketiga insentif PPH lainnya ya, mungkin istilahnya seperti itu. Jadi ada 3 kelompok insentif, Mas. Silakan. Ya, untuk mungkin saya detilkan ya untuk yang insentif kelompok pertama. Insentif kelompok pertama tadi adalah untuk dunia usaha. Di situ ada contohnya adalah insentif PPH pasal 21 ketika itu untuk pegawai yang bekerja di sektor usaha tertentu. Jadi perusahaan-perusahaan yang ketika itu masih lesu, nah pegawai-pegawainya kan mendapatkan penghasilan ya. Nah penghasilan itu yang biasanya dipotong PPH pasal 21, PPH pasal 21-nya ditanggung pemerintah. Alias ketika itu pegawai-pegawai menerima full tanpa dipotong PPH. Itu namanya insentif PPH pasal 21 ditanggung pemerintah. Selain itu, bagi usaha UMKM ketika itu juga PPH-nya ditanggung pemerintah. Jadi yang biasanya mereka membayar 0,5%, tidak perlu membayar karena PPH-nya ditanggung pemerintah. Ada juga yang ditanggung pemerintah itu PPH final jasa konstruksi program P3TKI. Ini programnya Kementerian PUPR untuk membangun sistem irigasi pertanian. Ada juga di situ. Terus bagi sektor usaha tertentu ada lagi pembebasan PPH pasal 22 ketika impor. Ada juga pembebasan pengurangan angsuran PPH pasal 25 dan kemudian pengembalian pendahuluan dipercepat untuk PPN lebih bayar. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua ini agak panjang ya karena memang insentifnya banyak. Iya, nggak apa-apa Mas. Ini supaya detail dan informasinya tersampaikan kepada para pendengar dan juga netizen di pagi hari ini. Iya, kelompok insentif yang kedua ini diawali dengan, kalau yang tadi pertama diawali PMK 23 tahun 2020, insentif yang kedua diawali oleh PMK 28 tahun 2020. Ini terkait tadi pengadaan barang dan jasa, berarti kayak vaksin, obat-obatan, peralatan terkait penanganan pandemi COVID. Itu kan secara normal ketika mengadakan barang dan jasa tersebut itu ada PPN dan PPH-nya. Normalnya seperti itu. Pajak normalnya. Nah, tapi dalam rangka penanganan pandemi COVID melalui PMK 28 itu ketika itu PPN dan PPH-nya mendapatkan fasilitas. PPN-nya ada ditanggung pemerintah. Terus kemudian PPH pasal 22 impor apabila butuh impor barang terkait dengan penanganan pandemi COVID tadi ya. Itu juga dibebaskan. PPH pasal 22 ketika pihak-pihak tertentu mau beli-beli barang, kayak misal rumah sakit, terus kemudian badan instansi pemerintah, itu juga PPH pasal 22-nya dibebaskan. Dan itu juga apabila ada belanja jasa, PPH pasal 23 juga dibebaskan. Nah, kelompok yang ketiga ini kalau tadi saya istilahkan adalah kelompok insentif PPH lainnya ya. Ini dimulai dari peraturannya, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020. Ini pertama, tambahan pengurang penghasilan neto. Jadi bagi mereka yang memproduksi alat kesehatan ada tambahan untuk mengurangi biaya, menambahkan biaya berupa tadi tambahan pengurang penghasilan itu. Terus juga sumbangan-sumbangan yang biasanya tidak boleh dibiayakan, ini boleh dibiayakan dalam perhitungan laba ruginya. Terus ini juga yang banyak dimanfaatkan, yaitu penghasilan tambahan. Jadi ketika masa pandemi kan tenaga kesehatan, sumber daya manusia di bidang kesehatan itu ada yang mendapatkan insentif tambahan. Betul, kayak misal per bulan berapa rupiah seperti itu. Nah itu ada fasilitasnya juga, PPH-nya kemudian mendapatkan tarif 0%. Jadi mereka menerimanya utuh. Nggak kena pajak sama sekali ya. Iya, itu untuk tenaga kesehatan. Dan nanti juga ada penghasilan berupa kompensasi penggunaan harta dan juga pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Jadi saya dari tadi menyebutkan dari A sampai apa itu ada banyak sekali Mas. A sampai A lagi nih kayaknya. A sampai A lagi. Ya, jadi secara historis seperti itu Mas. Oke. Yang bikin penasaran, ini sekian banyak insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah sekarang di tahun 2022 masih ada atau tidak?
nanti Mas dijawabnya. Siap. Nah, bikin penasaran mendengar kan? Nah, kalau Anda pengen tahu jawabannya atau Anda punya pertanyaan lain setelah tadi dipaparkan juga oleh Mas Lintang tentang insentif pajak yang pernah ada di masa pandemi COVID-19 ini, silakan Anda bisa sampaikan juga pertanyaan di 0215869000, SMS WA-nya 0811806543. Saya bisa sebutkan lagi ya, ternyata memang sejak tahun 2020, saya nyontek dulu nih. Saya nggak paham seperti Mas Lintang tadi jelas sekali menjelaskan tanpa membaca, saya harus baca. Jadi sejak tahun 2020 pemerintah memberikan banyak sekali insentif atau fasilitas perpajakan terkait pandemi COVID-19 yang diatur dalam 3 peraturan. Ada PMK 23 tahun 2020, PMK 28 2020 dan PP nomor 29 tahun 2020. Yang diatur melalui PMK 23 2020 tadi. Ada PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP bagi pegawai pada industri sektor tertentu. Biasanya kan kalau di bulan April atau Maret itu kita selalu harus lapor tuh SPT pajak, nah PPh 21. Nah, itu tetap lapor, tapi ternyata yang biasanya kita dipotong dari pendapatan kita selama pandemi kemarin ini, itu kita tidak dipotong karena ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu salah satunya. Nanti yang lainnya kita bahas. Nah, saya pengen tahu juga nih, karena saya pekerja juga, Mas, saya penasaran. Saya sih mikirnya yang pasal 21 ini nih. Masih ada nggak sih tahun 2022? Nanti kita ngobrolin ya. Oh iya. Biasalah kalau pekerja kan itu pasti yang dicari yang ini nih, PPh pasal 21. Tapi nanti tenang, yang industri dan lain sebagainya nanti saya juga akan bahas dengan Mas Lintang, tapi setelah kita jeda iklan berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari sisi kanan petarung dengan karakter 16 digit angka yang di dalamnya terdapat angka khusus yang berisi kode wilayah, tanggal kelahiran, serta nomor urut penerbitan. Inilah kita sambut NIK. Dari sisi kiri petarung dengan karakter 15 digit angka diisi dengan kode jenis wajib pajak, nomor khusus, kode KPP, dan kode pemusatan. Inilah kita sambut NPWP. NIK dan NPWP nampak sudah memakai kuda-kuda. Mereka sudah maju selangkah dan... apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata NIK dan NPWP berintegrasi. Sekarang, wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Namun Anda tidak perlu khawatir. Kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kering Pajak di 1500 200. Pajak kuat, Indonesia maju. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih pendengar dan juga netizen, kita balik lagi masih ngebahas tentang insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19 yang masih ada ternyata insentif pajaknya. Saya mau menanyakan ini, tapi ternyata sudah saya jawab dari judul pembahasan kita di pagi hari ini. Saya masih bersama Mas Lintang ya. Beliau adalah penyuluh pajak ahli muda di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Yang bertanya via WA nanti ya saya bacakan. Kalau yang mau komentar di kolom komentar media sosialnya Alsinta juga boleh, ada di YouTube, silakan Anda tinggal ketikkan saja. Nanti saya minta rekan saya untuk chatting juga ke monitor yang ada di depan saya supaya saya juga bisa ikut baca bersama dengan Mas Lintang di pagi hari ini. Sebelum kita bahas yang tadi poin tadi Mas, masih ada nggak sih nih sebetulnya insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19? Meskipun tadi saya sudah jawab, tapi detailnya nanti Mas Lintang yang akan menjelaskan. Kita sapa dulu ya satu penelpon ya. Iya, silakan. Satu dulu ya penelponnya ya, ditahan dulu penelponnya. Yang via WA boleh dilanjutkan. Saya ke Pak Simo di Pamulang, Tangerang Selatan. Halo Pak Simo. Selamat pagi. Pagi Pak Simo, silakan Pak. Pagi, Pak. Mas Lintang, selamat pagi. Selamat Ini pagi. masalah ketentuan atau peraturan perubahan dari Dirjen Pajak ini kadang-kadang sangat terlambat sampai ke bawah. Di grassroots itu jadi masalah. Seperti saya itu ada seorang yang bergerak di UMKM. Ya, saya punya perusahaan itu sekarang ada perusahaan perorangan, PT perorangan. Saya itu kurun waktu 1 tahun ini ada beberapa kali dipotong oleh pemberi kerja. Dipotong itu pertama dipotong untuk pemerintah daerah itu 10%. Kemudian
dipotong untuk Dirjen Pajak itu 0,5%. Kalau nggak salah itu PPh 21. Nah, yang sudah dipotong itu berarti sia-sia dong dengan peraturan yang baru ini. Mohon penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simo di Tangerang Selatan. Mau langsung dijawab atau kita tahan dulu karena kita masuk tadi soal pemberian insentif pajak selama masa pandemi COVID-19 ini masih ada atau tidak? Kita tampung dulu mungkin ya. Tampung dulu aja. Kita tampung dulu ya Pak Simo, nanti ditunggu ya jawabannya ya. Kita mau masuk dulu nih Pak ke pembahasan tadi karena mungkin masih banyak juga pendengar ataupun masyarakat yang bertanya-tanya. Kira-kira beberapa insentif pajak yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Lintang, salah satunya adalah PPh 21 ya, pasal 21 bagi para pekerja atau pegawai pada industri sektor tertentu yang ditanggung oleh pemerintah nih tahun 2022 ini masih ada nggak sih sebetulnya? Silakan Mas, insentif pajak apa aja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kaitannya pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih ada? Ya, baik Mas Peri dan pendengar El Sinta. Jadi alhamdulillah ya kita bisa merasakan kondisi pandemi sekarang itu bisa kita rasakan mulai mereda. Dan alhamdulillah juga aktivitas ekonomi sudah semakin membaik dibandingkan kondisi awal tahun 2020 bahkan 2021. Nah, tapi pemerintah masih memberikan insentif perpajakan. Nah, tentu saja insentif ini diberikan pemerintah itu secara terukur dan juga agar tepat sasaran. Nah, dari sekian banyak insentif pemerintah, insentif pajak terkait COVID yang tadi saya jelaskan ada banyak itu, sampai sekarang masih ada beberapa yang diberikan. Tentu saja dengan target atau tujuan yang mungkin sudah disesuaikan ya. Nah, jadi apa saja yang masih ada? Nah, tadi di kelompok yang pertama ya Mas ya. Apa namanya, di kelompok insentif yang pertama tadi kita bicara insentif terkait dunia usaha. Ya. Nah, jadi yang masih PMK 23 tadi ya. PMK 23 ya, itu kan kemudian sampai dengan sekarang berubah sangat dinamis dan sekarang ada perubahan atau peraturan yang terbaru di Peraturan Menteri Keuangan 114 tahun 2022. Jadi insentif yang terkait dunia usaha yang masih ada, yang pertama adalah insentif PPh final ditanggung pemerintah bagi proyek P3 TGAI yang tadi air irigasi. Ya, untuk pertanian ya. Dan juga yang masih ada adalah pembebasan PPh pasal 22 impor dan juga pengurangan angsuran PPh pasal 25. Ini bagi sektor usaha tertentu. Ada beberapa sektor usaha yang mendapatkan fasilitas itu. Ini tadi di kelompok pertama. Jadi masih ada 3 insentif yang bisa dimanfaatkan. Untuk kelompok yang kedua, yaitu terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi, yang masih ada adalah insentif berupa PPN ditanggung pemerintah dan juga pembebasan PPh pasal 22 impor dan pembebasan PPh pasal 22. Ini untuk mengadakan barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID. Jadi masih ada juga 3. Dan kelompok fasilitas yang ketiga yang terkait tadi ya insentif lainnya yang masih ada adalah insentif PPh final 0% bagi tenaga kesehatan yang tadi mendapatkan tambahan penghasilan terkait posisi mereka sebagai sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam penanganan COVID. Oke. Kemudian tadi ada yang sudah dijelaskan PPh final bagi jasa konstruksi P3 TGAI ini terkait pembangunan irigasi pertanian itu juga sudah masih ada ya. Itu nanti masih bisa dimanfaatkan sampai dengan Desember 2022. Mas, ini yang penting nih. Tadi ada yang disinggung oleh Pak Simo di Pamulang, UMKM beliau ini. Nyambung dikit ya. Betul. Nah, dari daftar insentif pajak yang tadi dipertahankan ya, tadi disebutkan, saya nggak nemuin nih ada insentif pajak UMKM lagi ya. Benar nggak sih kayak gitu? Jelas sekali Mas Peri, betul. Ya, ini juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Simo tadi ya. Sekalian mungkin saya menyampaikan tanggapan ya. Ya, betul. Untuk insentif PPh final tanggung pemerintah UMKM yang dulu ada, berarti sejak awal tahun 2020 ada, memang sekarang sudah tidak diberikan lagi insentif pajak untuk UMKM PPh final yang ditanggung pemerintah. Nah, tapi sebenarnya jangan berkecil hati juga, termasuk juga Pak Simo, karena
UMKM masih mendapatkan perlakuan dalam bentuk lain, perlakuan khusus dalam bentuk lain terkait perpajakan. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, itu sejak tahun 2022 UMKM itu dikenakan pajak hanya apabila omsetnya sudah melewati 500 juta. Jadi artinya ketika misal saya UMKM di tahun 2022 ternyata omset saya masih belum lewat 500 juta. Itu nggak dikenakan ya? Itu nggak dikenakan. Nah, baru ketika saya katakan omsetnya nambah 600 juta, 100 jutanya itulah selisihnya yang dikenakan pajak, ya? PPh. Itu pun tarifnya kecil, 0,5% dari 100 juta tadi. Nah, nyambung ke pertanyaan Pak Simo, Pak, saya UMKM tapi dipotong oleh pemberi kerja. Nah, oleh pemberi kerja atau oleh Pemda juga katanya Pemda tadi 10%. mungkin itu, iya. Tadi yang PPh, kalau misal ternyata Pak Simo dipotong PPh final UMKM 0,5%, tapi ternyata Pak Simo mungkin omsetnya belum lewat 500 juta, maka nanti kan di laporan tahunan tahun 2022 harusnya Pak Simo belum terutang PPh. Tapi kalau sudah terlanjur dipotong, maka yang sudah terlanjur dipotong tadi bisa dimintakan kembali ke pemerintah. Untuk case yang seperti itu. Nah, terus misal tadi saya menanggapi juga pertanyaan Pak Simo terkait dengan update peraturan pajak yang begitu cepat. Iya, memang peraturan perpajakan sangat dinamis, terutama peraturan terkait insentif COVID ini, Mas Berry. Kita tahu kondisinya kan begitu cepat, sangat dinamis sekali. Terus berubah ya. Terus berubah. Nah, ini respon pemerintah DJP khususnya memang juga beberapa kali melakukan perubahan. Nah, memang kemudian saluran informasi terbuka sangat lebar sebenarnya Pak Simo dan pendengar El Hinta sekalian. Jadi sekarang DJP melakukan sosialisasi di media sosial melalui radio seperti ini. Terus juga sebenarnya siap sedia mereka yang ada di kering pajak 1.500-200. Bapak Ibu juga bisa meminta penjelasan kepada petugas penyuluh pajak. Sekarang ada petugas penyuluh pajak yang tugasnya memang khusus memberikan edukasi kepada wajib pajak, ya mereka juga bisa kalau misal meminta update peraturan apa saja. Jadi memang ini perlu upaya proaktif juga sih dari wajib pajak. Upaya aktif dari DJP tadi melalui saluran media sosial, radio dan lain sebagainya. Upaya proaktif dari wajib pajak juga penting karena ini butuh kerjasama antara kantor pajak dan wajib pajak juga. Demikian. Ya. Kita jawab dulu ya, satu WA mungkin ya. Oh ya, silakan. Tadi saya sudah sampaikan ada Pak Anos ya, dampak insentif pajak terhadap penerimaan pajak dan produktivitas gimana nih? Jangan-jangan penerimaan pajaknya malah jadi turun mungkin maksud dari Pak Anos. Gimana Mas Lintang? Baik, terima kasih Pak Anos. Dampak insentif pajak. Nah, tadi kami jelaskan insentif pajak itu ada beberapa macam ya. Ada yang ditanggung pemerintah, ada yang benar-benar dibebaskan. Nah, ini memang kemudian dampaknya terhadap penerimaan pajak ini agak sedikit berbeda. Kalau yang ditanggung pemerintah itu sebenarnya pajaknya yang kemudian diakui sebagai penerimaan pajak tetap ada. Tapi itu yang membayar pemerintah, bukan lagi wajib pajak. Jadi kalau dari sisi penerimaan pajak untuk insentif yang ditanggung pemerintah sebenarnya tidak ada perubahan. Tetap ada ya. Tetap ada. Yang berubah adalah ketika tadi fasilitas yang memang dibebaskan. Nah, memang di situ akan ada beberapa penerimaan pajak yang turun. Tapi tujuan besarnya ini adalah sebenarnya kan bukan semata-mata untuk penerimaan pajak. Tujuan besarnya utamanya adalah tadi untuk mendukung dunia usaha, terus kemudian untuk memberikan kemudahan terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID dan juga tadi mendorong daya beli. Jadi ada tujuan besar di balik itu, tidak semata-mata penerimaan pajak. Ya, di satu sisi juga ini sebagai salah satu cara dari pemerintah, Kementerian Keuangan terutama Ditjen Pajak untuk membantu meningkatkan perekonomian kita ya. Di tengah pandemi COVID-19. Jadi tidak semata-mata kita mikirin tentang pajak terus Pak. Ngutip, tapi juga bagaimana agar membuat ekonomi ini juga bisa bangkit. Salah satunya tadi dengan cara memberikan insentif pajak. Mas Lintang, kita jeda dulu ya. Siap. Saya buka satu penelpon lagi mungkin setelah ini. Anda bisa telepon pendengar di 0215869000.
tapi saya tampung dulu nanti pertanyaan-pertanyaannya via telepon, termasuk yang via WA. Silakan Anda bisa sampaikan di 081 180 6543. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari sisi kanan petarung dengan karakter 16 digit angka yang di dalamnya terdapat angka khusus yang berisi kode wilayah, tanggal kelahiran, serta nomor urut penerbitan. Inilah kita sambut NIK. Dari sisi kiri petarung dengan karakter 15 digit angka diisi dengan kode jenis wajib pajak, nomor khusus, kode KPP, dan kode pemusatan. Inilah kita sambut NPWP. NIK dan NPWP nampak sudah memakai kuda-kuda. Mereka sudah maju selangkah dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata NIK dan NPWP berintegrasi. Sekarang, wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Namun Anda tidak perlu khawatir. Kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kering Pajak di 1500 200. Pajak kuat, Indonesia maju. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kita kembali lagi pendengar, terima kasih. Kita masih membahas tentang insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19 masih ada. Nah, saya masih bersama Mas Muhammad Lintang Theodikta. Beliau adalah penyuluh pajak ahli muda di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ada 2 penelpon ternyata. Kita coba tampung dulu ya. Baik. 2 penelpon ini ya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Lintang. Halo Pak Pardi. Halo, selamat pagi Bung Berry ya. Pagi Pak Pardi, silakan Pak. Pak Pardi ini di Karawaci, Tangerang ya. Iya, Silakan, sebelumnya Pak. gini, saya minta izin mau cerita, tapi ini mengenai pajak kendaraan bermotor ya. Ini kan juga ada insentif juga, penghapusan denda dan lain sebagainya. Boleh nggak? Kalau pajak kendaraan bermotor itu ke daerah Pak, bukan ke Direktorat Jenderal Pajak Pak. Oh, jadi masalahnya begini, saya cuma pengalaman kemarin, saya melakukan pajak kendaraan bermotor, itu ternyata biaya di luar biaya di luar itu lebih besar gitu. Jadi biaya-biaya tanpa kwitansi. Nah, ini pengalaman saya gitu. Nah, bisa ceritakan nggak kira-kira nih? Tidak sesuai dengan konteks kita Pak, mungkin nanti di lain waktu ya Pak Pardi ya. Oke, Mohon maaf oke. Pak Pardi ya. Terima kasih Pak. Karena kita sedang membahas tentang insentif pajak. Kalau pajak kendaraan bermotor ini masuknya ke pemerintah daerah Pak, Ya, pemerintah daerah. Mas Jadi Lintang ya. Kalau PPH, PPN itu masuk ke Masuk ke pemerintah pusat. pemerintah pusat sesuai dengan bahasan kita. Karena narasumbernya ini beda Pak. Ini dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi dari pusat. Saya ke Pak Peter di Bekasi. Halo Pak Peter. Oke ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Peter. Pagi, Pak Lintang. Ini saya mau nanya Pak Lintang. Ini Iya, Pak. mengenai apa? Biasanya kan apa kalau kita ngikutin ikut tender begitu. Nah, kita bayar pajak bagus, semua bagus. Nah, itu restitusi pajak biasanya kan dikasih. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus ada restitusi pajak? Sedangkan akhirnya nanti kalau mereka yang ngikut tender begitu, ya mereka kasih turun harga di bawah nih, misalnya. Karena mereka punya peruntungan, nanti mereka ngambil dari restitusi pajak. Mungkin pertanyaan saya, itu apa? Keluar dari mekanisme, apa memang itu jalan benar atau tidak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Peter di Bekasi. Tertampung dulu Mas Lintang ya. Iya. Nanti diberikan jawabannya. Ada beberapa pertanyaan lain juga via WA. Nanti bergiliran ya, ganti-gantian. Karena masih banyak juga nih materi-materi saya yang saya ingin tanyakan, dan ini tentunya harus tersampaikan juga ke Anda pendengar serta netizen. Jadi kalau nanti tidak tersampaikan, justru akan miss informasinya. Nah, Mas Lintang, kita lanjutin dulu ya. Iya. Pak Peter, terima kasih pertanyaannya. Nanti didengarkan, Pak. Dari sekian banyak insentif pajak, Mas, terkait dengan pandemi COVID-19, Iya. yang masih berlaku yang mana? Yang mungkin relate dengan banyak pendengar El Sinta nih sekarang ini? Iya, tadi berarti kan yang masih berlaku itu ada 7 ya, 7 insentif. Sebenarnya semua ya berhubungan, Mas Berry, berhubungan dengan pendengar El Sinta dan bermanfaat untuk pendengar El Sinta. Karena gini, saya yakin pendengar El Sinta ini kan backgroundnya masing-masing ya. Ada yang mungkin punya pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan itu masing-masing insentif pajak
bisa dimanfaatkan sebenarnya. Namun mungkin kalau boleh sedikit cerita lebih detail, bisa kita highlight yang insentif PPh pasal 25, Oke, Mas Peri. boleh. Ya, jadi sebelum kita bahas insentifnya apa, mungkin saya juga sedikit cerita tentang apa sih PPh pasal 25 ya. Jadi PPh pasal 25 itu begini, wajib pajak itu memiliki kewajiban membayar pajak bulanan yang besarnya adalah 1/12 dari PPh tahun sebelumnya. Nah, jadi misal contoh tahun 2020, misal Tuan A itu kemudian ada PPh kurang bayarnya 12 juta, maka tahun 2021 tiap bulan itu wajib bayar 1 juta rupiah tiap bulan. Itu yang namanya PPh pasal 25. Nah, ini sifatnya sebagai angsuran. Karena nanti 1 juta, nanti selama 12 kali. 12 ya, kali, jadi 12 juta tuh kan totalnya. ya, di tahun 2021, tahun berikutnya itu nanti menjadi pengurang PPh untuk tahun 2021. Jadi misal asumsinya tadi Tuan A itu sudah bayar PPh pasal 25 1 juta tiap bulan. Nah, usahanya di tahun 2021 maju. Jadi PPh-nya ternyata naik dari tahun 2020 12 juta, tahun 2021 jadi 15 juta. Maka Tuan A di tahun 2021 tidak perlu membayar 15 juta. Dikurangkan dulu dengan tadi angsuran PPh pasal 25-nya. 15 dikurangi 12. Jadi nanti di akhir tahun cukup bayar selisihnya 3 juta. Ini tujuannya agar nanti wajib pajak nggak kaget membayar PPh yang sedemikian besar di akhir periode, di akhir masa tahun pajak. Ada namanya PPh pasal 25. Demikian. Oke, kita satu penelpon lagi kita terima ya. Pak Bambang ini di Bekasi. Tadi Pak Peter juga di Bekasi belum terjawab. Halo Pak Bambang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Bambang. Salam sehat, mudah-mudahan pajak sehat terus. Amin. Terima kasih Pak. Bang. Saya mau menanyakan, ini kan hal penyuluhan ya. Iya Pak. Itu seperti dulu nggak itu, seperti dirapatkan atau pakai surat menyurat agar supaya jelas gitu. Di tempat saya ada tuh yang menanyakan PPh 21, kok nggak ada pengumuman atau itu masih ada nggak mengenai surat menyuratkan, jadinya ada bukti gitu. Terus mengenai ini sampai berapa bulan gitu insentifnya gitu, agar dijelaskan semuanya biar masyarakat biar tahu gitu. Untuk surat menyurat masih ada nggak? Soalnya dipertanyakan nih sampai berapa bulan atau berapa tahun. Mohon di penjelasan secara jelas benderang gitu. Makasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang di Bekasi. Mau langsung ditanggapi silakan dua penelpon asal Bekasi tadi, Mas Lintang. Saya sedikit melanjutkan tadi yang penjelasan PPh 25 tadi Mas. Betul. Boleh, kita belum bicara tadi tentang bentuk insentifnya ya. Iya. Nah, bentuk insentifnya tadi yang PPh pasal 25 itu tadi kan normalnya Pak Tuan A tadi membayar 1 juta rupiah tiap bulan. Nah, bentuk insentif PPh 25 adalah nanti si Tuan A tadi cukup membayar 50%-nya saja. Jadi 500.000 saja. Ini karena memang ada asumsi bahwa bisa jadi di tahun tersebut usahanya Tuan A masih belum bangkit. Jadi ketika mungkin di perhitungan tahun tersebut PPh-nya ternyata masih kecil, maka kemudian kurang bayarnya juga selisihnya tidak terlalu banyak. Itu bentuk insentif PPh pasal 25 yang 50% tadi. Nah, itu sedikit menambahkan tadi penjelasan yang PPh pasal 25 yang saya belum selesai. Nah, ini nyoba kita respon juga ya Mas ya. Boleh, silakan langsung Mas. Ya, kita coba saya respon yang tadi yang terakhir yang Pak Bambang ya terkait dengan penyuluhan apakah ada suratnya. Ini saya menangkapnya Pak Bambang mengharapkan ada semacam surat yang diberikan kepada wajib pajak dijelaskan bahwa ada ini loh pemberitahuan gitu. Iya, ini loh fasilitasnya ABCD dan lain sebagainya. Nah, untuk yang seperti itu sepemahaman saya bentuk penyuluhannya tidak seperti itu ya Pak Bambang dan pendengar El Sinta. Bentuk penyuluhannya sebenarnya ada namanya penyuluhan langsung aktif. Jadi seperti ada undangan misal terkait ada ketentuan baru, itu ada undangan kemudian wajib pajak datang ke suatu tempat yang bisa online sekarang dan disampaikan peraturan atau ketentuan baru. Jadi memang penyampaian informasinya
tidak melalui surat yang seperti itu, tapi tadi melalui media sosial, terus kemudian ada namanya kelas pajak juga, terus kemudian ada yang namanya tadi itu kalau yang aktif ya, terus kalau yang menerima pertanyaan juga dari kering pajak dan lain sebagainya. Selain itu juga tadi ada petugas-petugas penyuluh yang siap dimintai penjelasan apabila wajib pajak membutuhkan keterangan lebih lanjut. Nah, tadi Pak Bambang juga menanyakan apabila informasi juga mengenai sampai berapa bulan sih insentif. Nah, poin-poin penting itu sebenarnya sudah disampaikan melalui cara yang tadi ya, media sosial. Jadi media sosial, contohlah misal media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak. Jadi itu menyampaikan poin-poin pentingnya Pak Bambang dan Mas Berry. Poin-poin pentingnya ini loh, insentifnya A, B, C, D. Tentu saja terkait masa berlaku itu menjadi poin penting yang disampaikan. Jadi mesti ada masa berlaku insentif sampai dengan Desember 2022. Jadi memang namanya media sosial kan poin-poin utamanya tersampaikan di situ. Nah, masalah detailnya seperti apa? Ini memang perlu penyuluhan lebih lanjut. Tadi bisa melalui kelas pajak, bisa melalui wajib pajak yang kemudian aktif kepada petugas penyuluh pajak. Bisa juga kalau wajib pajak katakan ingin mempelajari sendiri lebih dulu, silakan mencari aturannya. Itu bisa dipelajari lebih dulu. Itu aturannya juga sekarang sudah semakin mudah didapatkan ya. Bisa di JDIH atau mungkin yang punya Kementerian Keuangan atau di sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya apalagi di era sekarang yang informasi sangat mudah didapatkan, itu semakin terbuka untuk mendapatkan media-media penyuluhan tersebut. Oke, untuk Pak Peter setelah jeda dulu atau mau langsung dijawab sekarang? Baik, setelah jeda aja mungkin ya. Oke, kita jeda dulu ya. Setelah ini masih ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan via WA, Mas. Kita jeda dulu, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kalau mau bertanya via telepon, satu terakhir ya, boleh di 0215869000. Yang WA sampai akhir saya buka, tapi mohon maaf jika tidak semuanya dapat kita bahas ya, gitu ya Mas Lintang ya. Karena ini ada banyak banget nih yang nanya. Tidak semuanya mungkin sesuai dengan tupoksi ataupun topik yang kita bahas di pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda dulu. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Waktunya boleh sama, tapi pada momen sarapan, gaya dan menu para newsmaker bisa beda-beda. Ada menteri yang melakukan ritual sholat setelah sarapan. Biasa sih sarapan, sholat duha, ya sudah, begitu berangkat. Ada birokrat senior yang memilih sarapan di kantor. Kalau pagi belum sempat sarapan keluarga, tapi nanti kemudian sarapannya di kantor. Ada juga ketua lembaga negara yang sarapannya tidak terpola. Sarapan saya memang tidak terpola ya, kalau saya sih sebetulnya bagaimana istri menyiapkan saja. Gitu. Kepala daerah ini pernah memilih sarapan bersama anak buahnya. Belakang ini banyak pohon kelor, jadi tadi saya minta dimasakin sayur kelor, sehat sekali, baru dipetik, 5 menit masak selesai. Saya ajak seluruh tim sarapan. Yang ini dokter senior yang tidak mau pilih-pilih menu sarapan. Baik, ngomong-ngomong soal sarapan, biasanya kan kalau dokter sangat sangat betul-betul hati-hati betul untuk menu sarapan gitu ya. Biasanya begitu ya dok ya. Tapi kalau saya enggak kok. Enggak. Yang sarapannya El Sinta juga ada loh. Saya langganan koran banyak, mungkin ada 5-6, kemudian juga khususnya El Sinta. Kalau saya berangkat dari rumah ke kantor, saya di mobil selalu mendengarkan El Sinta. Penasaran kan dengan keseruan selengkapnya? Ikuti sarapan para newsmaker dalam Power Breakfast setiap Senin pada pukul 7 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Sinta. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh, pantesan. Ya udah, cabut yuk. Jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk.
Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita bahas lagi, Mas Lintang, ternyata ada beberapa pendengar juga yang menyampaikan pertanyaan via WA. Tapi sebelum ke WA, saya mungkin mau ke Pak Tatang ini di Jakarta. Penelpon terakhir ya. Halo, Pak Tatang, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan Pak Tatang. Ya, begini, saya mau tanya mengenai yang tadi dibahas, yang pasal 25 itu ya. Iya, Pak. Nah, itu kan saya ada dua pertanyaan. Begini, itu kan katanya dapat insentif bayar 50%. Iya, betul. Kalau kita udah bayar, keburu bayar, udah dari Januari sampai Juni, bagaimana? Apa yang selanjutnya Juli sampai Desember nggak kita bayar, jadi sama aja kan dengan Januari sampai Desember jadi 50% kan? Terus pertanyaan kedua, nah ini kan kita selain pasal 25 kan kita juga bayar pasal 2. Jadi, halo Pak Tatang, tadi agak terputus Pak, selain pasal 25 apa lagi Pak? Tambah pasal 22, nanti kalau melebihi, ya kan, melebihi apa Pak? Agak ada gangguan sinyal nampaknya nih. Itu bagaimana gitu kan? Sudah bisa ditangkap Mas? Ya, maksudnya? kurang lebih tertangkap ya. Sudah ya? Iya. Oke. Supaya tepat, karena saya harus mendengar dan Mas Lintang juga harus mencatat juga supaya tepat nanti jawabannya. Sudah ya Pak Tatang ya? Ya, boleh saya tanya lagi, itu yang mengenai insentif pasal 25 itu apakah ada peraturan tertulis nggak gitu? Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Langsung dijawab Mas. Ya, baik. Saya jawab yang Pak Tatang Pak dulu Tatang juga. dulu ya. Iya, baik. Ya, PPh pasal 25 insentif tadi kan 50% ya dari PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar. Nah, memang ini ada mekanismenya Pak Tatang. Jadi mekanisme bagaimana cara memanfaatkan. Pertama, wajib pajak memastikan dulu bahwa mereka termasuk ke dalam kriteria usaha yang mendapatkan insentif PPh pasal 25 pengurangan. Jadi secara umum sektor yang masuk ke dalam mereka yang bisa dapat fasilitas PPh pasal 25 ini adalah kayak misal perhotelan, restoran, terus kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, praktek dokter. Ini masing-masing ada detail kode klasifikasi usahanya. Ya. Itu pastikan ada di situ terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sudah saya masuk, katakan saya pengusaha di bidang transportasi, jadi saya bisa memanfaatkan nih pengurangan PPh pasal 25 yang 50%. Saya kemudian harus melakukan pemberitahuan bahwa saya akan memanfaatkan insentif PPh pasal 25 tersebut. Caranya mudah, tinggal melakukan pemberitahuan secara online di djponline.pajak.go.id ke laman pajak. Nah, setelah itu baru kemudian setelah mendapatkan kayak semacam surat ya bahwa saya sudah mulai bisa memanfaatkan insentif, baru setelah itu bisa membayar PPh-nya 50%. Nah, untuk case yang Pak Tatang tadi, apabila memang sejak mungkin Januari sampai sekarang masih membayarnya 100%. Nah, apakah kemudian yang dulu-dulu bisa dikembalikan? Nah, Pak Tatang harus tadi melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi katakan bulan ini saya memberitahukan saya mau memanfaatkan insentif PPh 25. Baru nanti ke depan lah bisa membayar 50%. Ya memang ini sampai dengan Desember tersisa berarti berapa bulan? 9, 10, 11, 12, 4 bulan. Ini masih bisa memanfaatkan insentif yang 50% tadi. Bagaimana yang dulu sudah terlanjur dibayar 100%? Jangan khawatir, karena memang pada prinsipnya kan PPh pasal 25 itu angsuran ya. Nanti akan disandingkan dengan perhitungan PPh sebenarnya selama setahun. Kalau memang kemudian masih ada kurang bayar, maka menjadi selisihnya saja yang harus dibayar. Apabila ternyata pembayaran angsuran itu ternyata lebih besar daripada yang seharusnya dibayar, maka ada kelebihan yang bisa dimintakan kembali. Tetap ada prosedur itu. Itu termasuk juga tadi apabila dipotong PPh pasal 22. Tadi kan Pak Tatang menjelaskan kalau saya juga dipotong PPh pasal 22, nanti saya perhitungannya kelebihan juga dipotongnya. Itu juga kalau di akhir tahun ternyata ada kelebihan karena dipotong PPh pasal 22 juga bisa dimintakan kembali pengembalian.
tadi satu lagi Pak Tatang ada lagi kayaknya Mas ya. Terkait peraturannya. Iya, peraturannya betul. Ya, peraturan terkait insentif yang PPh pasal 25, pengurangan PPh pasal 25 itu ada di PMK 114 tahun 2022. Ya, itu. Ya, aturannya jadi secara tertulis ada ya Pak Tatang. Nah, Pak Peter di Bekasi soal restitusi tadi. Oh iya, tadi yang tanya di awal tadi ya. Iya, Pak Peter di Bekasi belum dijawab. Baik. Tadi kalau saya tangkap pertanyaan Pak Peter, ikut tender terus kemudian membayar pajaknya bagus. Nah, terus kemudian ada restitusi dan dikasih restitusinya, atau restitusi adalah pengembalian kelebihan ya. Jadi Pak Peter dan pendengar El Sinta, proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu suatu mekanisme yang normal. Nah, itu bisa disebabkan tadi ketika pembayaran pajak yang seharusnya ternyata lebih kecil daripada yang sudah dipotong. Itu maka ada selisihnya dan ada kelebihan bayar, kelebihan potong, itu bisa direstitusi, bisa dimintakan pengembalian. Restitusi yang lain ada juga bisa karena tadi PPh ya. PPN itu juga mungkin atau bisa direstitusikan ketika misal mekanisme PPN itu kan pajak keluaran dikurangi pajak masukan ya, istilahnya seperti itu. Ketika selisihnya ternyata ada kelebihan, maka kelebihan itulah bisa direstitusikan. Yang penting terkait restitusi adalah bahwa mekanisme perhitungannya sudah sesuai ketentuan, dokumen-dokumennya juga sudah sesuai ketentuan. Sepanjang itu semua sudah sesuai ketentuan dan memang secara perhitungan ada kelebihan bayar, maka wajib pajak berhak meminta restitusi atau pengembalian kelebihan bayar. Oke. Demikian. Kita jeda lagi ya Mas. Siap. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Tadi saya sempat membacakan Pak Ratosimo tadi sudah terjawab paling tidak. Kemudian ada Pak Hermawan, tadi saya seorang dokter sejak 2020, saya merawat pasien COVID, saya dipotong PPh oleh pemberi kerja. Bagaimana uang yang sudah dipotong tersebut sejak 2020? Ada juga Pak Hans, kalau saya pensiunan dan berusaha punya rumah kos, omset per tahun sekitar 240 juta. Apakah kena PPh final 1% atau 0,5% atau masih bebas 0%? Karena belum mencapai 500 juta rupiah. Itu nanti yang mungkin kita coba jawab ya. Yang lain ada yang menanyakan soal pajak kendaraan dan lain sebagainya. Ini bukanlah tugas pokok dan fungsi dari Dirjen Pajak, Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa kita jawab ya, karena itu masuknya ke pajak di pemerintah daerah. Nanti mungkin narasumbernya kalau bukan dari Dirjen Pajak bolehlah kita bertanya atau dijawab mengenai hal itu. Kita jeda lagi setelah yang berikut ini, termasuk saya juga masih punya pertanyaan nih sebetulnya. Apa sih yang harus diperhatikan oleh pendengar El Sinta yang misalkan ingin manfaatkan insentif PPh pasal 25? Karena tadi beberapa pendengar juga masih banyak yang menanyakan soal PPh 25 ini. Tapi kita bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya Oki Irmanita, saya co-founder di Aktivis Milenial. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada El Sinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap kedepannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck! Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Nama saya Davinur Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banak dari Millennial Fest. Untuk visi generasi ini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di El Sinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat.
Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wah, nggak terasa waktu kita tinggal 8 menit kurang lebih. Ini tapi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Saya langsung saja ke pendengar tadi ya. Ada Pak Hermawan yang tadi adalah seorang dokter sejak 2020 merawat pasien COVID, dipotong PPh oleh pemberi kerja. Bagaimana uang yang sudah dipotong tadi sejak 2020? Baik, iya terkait PPh pasal 21 berarti ini ya. Iya. Ya kalau kita tadi mencoba diidentifikasi insentif PPh 21 itu ada ada tiga macam. Yang pertama bagi pegawai sektor usaha tertentu. Ini berarti karena Pak Hermawan dokter berarti bukan di insentif yang ini. Insentif yang kedua adalah pembebasan PPh pasal 21 sehubungan dengan jasa dalam rangka penanganan pandemi. Ini Pak Hermawan bisa saja masuk ke dalam kriteria ini. Terus kemudian insentif PPh 21 yang lain itu apabila Pak Hermawan termasuk ke dalam tenaga kesehatan yang menerima insentif atau tambahan penghasilan. Jadi ada dua kemungkinan Pak Hermawan bisa mendapatkan insentif sebenarnya itu. Nah, terus kemudian apa yang harus kemudian diklarifikasi adalah apakah benar Pak Hermawan bisa masuk ke yang tadi sehubungan dengan jasa penanganan COVID atau penghasilannya berupa tadi imbalan tambahan dari pemerintah itu ya. Kalau masuk ke dalam dua kriteria ini harusnya memang bisa mendapatkan insentif. Nah, kalau misal ternyata dalam kenyataannya tidak mendapatkan insentif itu dari pemberi kerja, tidak tahu atau tetap memotong. Nah, ini silahkan dikonfirmasikan ke pemberi kerjanya. Kalau memang Pak Hermawan sumbernya dari dua ini, harusnya Pak Hermawan bisa mendapatkan insentif itu. Terutama yang tadi imbalan. Kalau imbalan itu harusnya memang 0%. Jadi nanti kalau memang sudah betul masuk ke dalam dua kriteria ini, itu nanti si pemberi kerja yang sudah terlanjur memotong bisa melakukan pembetulan. Demikian mungkin gambaran umumnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Hermawan. Lalu tadi ada Pak Hans, pensiunan dan punya usaha rumah kos, omsetnya per tahun kurang lebih 240 juta. Ini kena PPh final 1% atau 0,5% atau masih bebas nih 0%. Karena belum mencapai 500 juta rupiah. Ini mungkin Pak Hans berpikirnya UMKM ya, dia merasa sebagai UMKM begitu ya. Bagaimana? Iya, memang kalau UMKM itu adalah mereka yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun. Jadi mereka akan ikut ke ketentuan UMKM yang PPh finalnya 0,5%. Nah, cuman dilihat juga usahanya apa. Nah, kalau kita lihat tadi dari cerita Pak Hans bahwa beliau usahanya adalah rumah kos-kosan. Ya. Nah, rumah kos-kosan itu termasuk ke dalam jenis penghasilan yang sewa tanah dan bangunan. Jadi sebenarnya ada ketentuan lain terkait sewa tanah dan bangunan, ada PPh final yang lain. Jadi sebenarnya tidak masuk ke dalam ketentuan PPh final yang UMKM. Tadi mau pertanyaan lebih lanjut apa Pak Hans tadi? Iya, masuknya ini saya karena belum mencapai 500 juta, apakah kena PPh final 1% atau 0,5% atau masih bebas 0% katanya. Baik. Jadi karena usahanya adalah rumah kos, jadi maka PPh finalnya PPh final atas sewa tanah dan bangunan. Masuknya ke situ, bukan ke UMKM malah. Oke. Jadi beda nih Pak, pajaknya ya. Kena pajaknya atas bangunan dan sewa tanah dan bangunan. Nah, kos-kosan masuk ke situ. Jadi tidak masuk ke dalam UMKM. Nah, Mas, ngomongin soal PPh pasal 25, ini apa sih yang kira-kira perlu diperhatikan oleh pendengar El Sinta yang ingin memanfaatkan insentif PPh pasal 25 ini? Ya, baik. Ya, PPh pasal 25 tadi ya. Pertama, pendengar El Sinta wajib pajak yang ingin memanfaatkan insentif PPh pasal 25, pengurangan 50%, itu tadi, memastikan bahwa termasuk ke dalam sektor usahanya, termasuk ke dalam mereka yang mendapatkan insentif. Jadi secara umum tadi saya sampaikan yang masih mendapatkan insentif PPh pasal 25 itu yang sektornya hotel, restoran, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan praktek dokter ya. Praktek dokter itu masih dapat. Nah, setelah itu kemudian silakan lakukan pemberitahuan secara online bahwa saya akan memanfaatkan insentif. Nah, setelah membayar yang 50% tadi, jangan lupa ada laporan realisasinya. Caranya juga mudah, secara online. Jadi semua dilakukan secara online, pemberitahuan dan laporan realisasi. Demikian.
Oke, ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab. Ini kalau mau menanyakan bisa langsung aja ya ke Kering Pajak di 1500-200 atau melalui media sosial resminya atau petugas di kantor pelayanan pajak atau buka website www.pajak.go.id/unit kerja. Jadi Anda tinggal lihat saja di media sosialnya Direktorat Jenderal Pajak, kemudian atau datang ke unit-unit kantor pelayanan pajak di daerah Anda untuk bertanya langsung ke petugas penyuluhan gitu ya, Mas Lintang ya. Sayang sekali nih Mas, kita belum menjawab semuanya, tapi terima kasih untuk antusiasme Anda pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan, termasuk Pak Zulfikar ya, karena waktunya terbatas, kurang dari 2 menit kita pembahasannya. Tapi terima kasih sekali lagi ada Pak Anos tadi, Pak Simo di Pamulang, Pak Pram di Pasar Rebo, dan beberapa pendengar lainnya. Mas, kaitannya dengan insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19 masih ada. Apalagi yang kira-kira ingin disampaikan oleh Mas Lintang sebagai penutup, Mas? Kira-kira kita bisa highlight lagi mungkin tadi, silakan. Ya, baik. Jadi beberapa insentif masih ada ya. Terkait penanganan pandemi COVID masih ada, yaitu PPh pasal 25, pengurangan PPh pasal 25, terus kemudian PPh final tahun pemerintah untuk proyek P3TGAI, dan kemudian juga PPh pasal 22 impor. Nah, selain itu juga ada terkait dengan pengadaan barang, PPN DTP dan PPh 22 impor dan PPh 22. Dan tadi untuk tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif tambahan penghasilan juga masih 0%. Jadi masih ada waktu sampai dengan Desember 2022, silahkan dimanfaatkan. Demikian. Ya, sebagai penutup, sebelum kita betul-betul menutup perbincangan kita di pagi hari ini, ada pesan lain yang ingin disampaikan oleh Mas Lintang, silakan. Ya, tadi juga sudah sampaikan Mas Beri, kalau misal butuh penjelasan lebih lanjut, silahkan hubungi channel-channel informasi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada di Kering Pajak 1500-200, di media sosial juga, dan juga mestinya di kantor pelayanan pajak ya, KPP. Nah, itu silahkan Bapak Ibu juga manfaatkan. Selain dari kami yang aktif memberikan informasi, Bapak Ibu juga silahkan proaktif juga. Jadi kita kerjasama agar kemudian informasinya bisa diterima dengan lebih lengkap dan jelas. Demikian, Mas. Oke. Terima kasih Mas Lintang ya untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk, baik itu via telepon maupun via WA. Saya sekali lagi mohon maaf tidak semuanya dapat kita bahas di pagi hari ini karena waktunya sangat terbatas. Jadi Anda bisa langsung saja angkat telepon Anda, Kering Pajak 1500-200 bisa Anda hubungi untuk menanyakan berbagai macam hal tadi yang mungkin masih belum lengkap, atau kalau kurang jelas Anda bisa kontak tuh 1500-200 Kering Pajak atau datang ke kantor-kantor pajak yang ada di sekitar rumah Anda. Ya, jadi bisa langsung datangi atau buka websitenya www.pajak.go.id/unit kerja. Mas Lintang, sekali lagi terima kasih ya. Ya, terima sukses kasih terus Mas untuk Beri, terima kasih pendengar El Sinta. Ya, sukses terus untuk Direktorat Jenderal Pajak. Demikianlah Amin. pendengar, di pagi hari ini kita membahas tentang insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19 masih ada. Karena masih ada, ini dibuka kesempatannya sampai Desember 2022. Jadi Anda harus manfaatkan. Saya Beri Hamzah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.